Ibu? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Di sini saya selaku calon guru penggerak akan menyampaikan aksi nyata yang sudah saya buat, Bapak Ibu. Nah, di sini ada salah satu bentuk tugas saya, yaitu aksi nyata modul 1.3 serta 1.4. Saya dibimbing oleh ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Astri Purwanti, lewat pembelajaran daring atau RUKOL, ruang kolaborasi. Kemudian saya dibimbing oleh Bapak Hotma Nigan Siregar selaku pengajar praktik yang akan mendampingi saya di sekolah. Ya, keterkaitan modul 1.1, 1.2 dan 1.3 serta 1.4. Yang pertama pada modul 1.1. Di situ saya belajar tentang filosofi pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara. Nanti ada perubahan pendidikan lewat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua ada modul 1.2, yaitu nilai dan peran dari guru penggerak. Kemudian modul 1.3 yaitu visi guru penggerak yang kemarin sudah saya sampaikan beserta Bapak Hotman pada pendampingan individu 2, yaitu menyampaikan visi dan prakarsa guru penggerak. Kemudian yang keempat ada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan konsekuensi, restitusi, dan hukum. Nanti ada di situ semua budaya positif. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini kata kunci dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada pendidikan hendaknya menuntun. Ada kata menuntun. Segala kekuatan kodrat anak. Kodrat anak ini ada kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Gitu. Yang kedua, ciri khas dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menghamba. Oleh ini kita harus menyesuaikan minat dan kemampuan murid. Jadi semua itu murid dan murid, Bapak Ibu. Jadi semua itu berdasarkan kepentingan murid. Itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada mencapai murid yang merdeka. Gitu. Nah, selain ini juga yang paling terkenal adalah kata-kata Bapak Ki Hajar Dewantara itu mungkin Bapak Ibu sering dengar waktu SD ya. Ing ngarso suntolodo, ing madyo namun karso dan tuturi ada ya. Diharapkan Bapak Ibu menjadi tauladan dan di tengah memberikan dorongan begitu ya Bapak, dan memberikan motivasi. Itu salah satu dari pemikiran yang khas dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah dengar waktu SD. Nah, sekarang dimungkinkan lagi yaitu Ingarso Sontolodo, Ikmadyo Mangkarso dan Tuduri ada ya. Kayaknya sekarang agak ngantuk ya. Kita breaking dulu aja ya, biar nggak ngantuk ya. Coba berdiri dulu di depan boleh Bapak Ibu, sini melingkar. Yuk, begini. Gak apa-apa ya Pak. Kebetulan ini memang guru kita sedikit Bapak, karena sekolah sakap jadi ya Ibu sini. Nah, gini. Tangan kiri silakan angkat ke depan. Kiri Pak. Nah, tangan kanan tomeng. Bukan salah. Tangan. Oh iya, berarti Bapak ini. Nah, dan nanti ini namanya poin tangkap Eli. Jadi sebelahnya nah, paham ya? Nah, diturunin dulu. Nanti ketika saya ngomong ada tangannya tetap Pak Suroso gini sama Pak Agus. Pak Agus, sebelah sini Pak Suroso. Pak Suroso satunya turun. Nah, ketika saya
Bapak tangkap tangan yang ada di sebelahnya. Paham ya? Paham. Nah, berarti Pak Agus tangkap tangannya Bu Emilia. Tapi tetap tangan Pak Agus ditangkap sama Pak Suroso. Paham? Oke, siap. Siap? Nah, kasih konsentrasinya. Boleh diangkat dulu yang satu Bu Emi satunya ya. Nah, Bu Mas tidak usah, Bu Mas cukup nangkep tangannya Pak Suroso karena Bu Mas tidak ada pasangannya. Ya, di sebuah desa ada ibu bernama Evi melahirkan anak kembarnya yang diberi nama Ella dan Eli. Eli cakep. Ada kata Eli, maka disebut dengan ya. Mulai Bapak Ibu. Ketika ada kata Eli berarti dia cakep. Kalau dia nggak cakep berarti salah. Ya. Ya, dulu-duluan. Di sebuah desa ada ibu yang bernama Evi melahirkan 3 putra. 3 putra putri. Satunya diberi nama Ella. Belum dulu. Kita tangkap Evi. Satunya diberi nama Elia. Bukan Eli. Dan satunya lagi diberi nama Eli. Jangan Pak Agus ya. Jangan kembali ke duduknya. Ya. Sebenarnya agak ini sebenarnya melatih konsentrasi aja Bapak Ibu biar fresh kembali begitu ya. Balik lagi ke modul. Betul. Lanjut. Modul 2 atau modul 1.2 yaitu nilai dan guru penggerak. Nilai guru penggerak sendiri ada 5. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Apa yang dimaksud berpihak pada murid? Semua pembelajaran itu kita buat berdasarkan kepentingan murid. Contohnya, kita ingin membuat model pembelajaran, kita lihat apa saja yang bisa diterapkan sesuai dengan kepentingan murid. Salah satunya itu. Yang kedua, bisa kita membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Itu salah satu dari contoh pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena di kurikulum merdeka ini kita selalu dicanangkan murid dan murid. Semuanya untuk murid. Itu. Maka ada kata istilah menghamba pada murid. Itu. Yang kedua, ada sikap atau nilai reflektif. Apa itu reflektif? Jadi kalau Bapak Ibu guru mengajar di akhir pembelajaran itu biasanya kita sering ngomong, Bapak Ibu guru pembelajarannya gimana? Terlalu cepat atau tidak? Menyenangkan tidak? Itu salah satu dari sikap reflektif. Untuk apa? Untuk kita tahu pembelajaran kita nanti sudah bagus atau belum. Kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Itu adalah sikap reflektif. Reflektif itu kita mengulas kembali apa yang sudah dilakukan untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada nilai mandiri. Mandiri ini adalah senantiasa kita selalu belajar sepanjang hayat. Kita selalu mengikuti pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis itu untuk melatih kemandirian kita. Itu salah satu bentuk dari nilai mandiri. Kemudian yang nomor 4 ada poin kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kerjasama Bapak Ibu. Tuh, contohnya kemarin ada kolaborasi kita yang ada di komunitas belajar P3K ya Bapak Ibu. Ya, kan sudah saya bikin grup namanya komunitas belajar P3K. Di situ kita bisa berkolaborasi tentang apa? Tentang pembuatan SKP ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang penyusunan modul ajar bisa di situ. Kayak kemarin kita sudah terapkan di Kombel Sata atau komunitas belajar Sata gitu. Kemudian yang terakhir ada inovatif. Inovatif ini diharapkan dapat memunculkan ide-ide baru untuk perubahan di sekolah atau di kelas, minimal di pembelajaran kita. Tuh, salah satunya apa? Membuat pembelajaran yang diferensiasi dan lain-lain. Itu salah satu inovatif. Kemudian peran guru penggerak, yang pertama ada pemimpin pembelajaran. Diharapkan nanti sebelum kita memimpin sebuah institusi, kita diharapkan untuk memiliki peran pemimpin pembelajaran. Tuh. Yang kedua ada menjadi coach bagi guru lain atau coach itu
dalam artian mendampingi ya. Dalam kita kemarin komunitas belajar juga sama, Bu Mas Huni sudah didampingi oleh Pak Suroso, kemudian Pak Agus sudah mendampingi Bu Emilia. Itu salah satu bentuk dari menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang ketiga ada mendorong adanya kolaborasi sama tadi ya, seperti kita adanya kerjasama. Nah, kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini juga salah satu dari peran guru penggerak. Kita mewujudkan biar murid-murid itu tumbuh rasa kepemimpinannya. Salah satu contohnya apa? Kegiatan pramuka bisa. Kemudian kegiatan tapak suci juga bisa. Nah, kemudian yang di dalam apa? Salah satunya memimpin doa juga salah satu contoh dari kepemimpinan murid itu. Menumbuhkan atau mewujudkan kepemimpinan murid. Yang terakhir ada menggerakkan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi ini Ibu Bapak yang sudah saya bentuk, yaitu namanya Kombel Satap. Nanti mungkin Bu Emilia dan Pak Agus, Pak Suroso dan Bu Mas Huni kan sudah bergabung di grup ya. Nah, nanti ada namanya di situ kan nanti kita saling berbagi praktik baik. Mungkin hari ini Pak Agus ingin membagi ilmunya tentang pengelolaan atau pembuatan bahan ajar, bisa. Nah, mungkin hari berikutnya pematerinya siapa, Bu Emilia mungkin ingin menyampaikan apa yang didapat dari NBMP Bahasa Indonesia. Mungkin itu salah satu dari komunitas praktisi. Nah, ini adalah peran dari guru penggerak, yaitu menggerakkan komunitas praktisi yang sudah saya bentuk, yaitu Kombel Sata, gitu ya, komunitas belajar Sata. Nah, modul 1.3 yaitu yang tadi sudah saya sampaikan atau kemarin sudah saya sampaikan pada pendampingan individu 2, yaitu visi guru penggerak. Visi sendiri adalah tujuan atau arahan yang akan kita capai lewat apa? Aspirasi atau nilai-nilai yang kita harapkan terwujud gitu. Nah, visi ini bisa kita rumuskan lewat namanya pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Ada yang masih ingat Bapak Ibu di pendampingan 2 namanya? Pak Suroso? Oh ya. Inquiry apresiatif adalah kita mengambil nilai-nilai positif yang ada pada individu, organisasi atau intensitas yang kita ambil, kita kolaborasi bersama. Tuh, makanya disebut dengan IA atau inquiry apresiatif. Nah, tahapannya lewat Bagja. Jadi menyusun pendekatan ini lewat Bagja, yaitu singkatan dari B. B buat pertanyaan, A ambil pelajaran, B gali mimpi, C jabarkan rencana, dan terakhir A atur eksekusi. Nah, ini tahapannya yang seperti saya kemarin sudah sampaikan, yaitu ada jabarkan rencana, apa aja yang kita akan lakukan, kemudian ya ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan sampai atur eksekusi. Lanjut ke modul 1.4, yaitu ini saya belajar tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Keyakinan atau nilai dan kebiasaan baik yang ada di sekolah dan diterapkan kepada seluruh warga sekolah. Ini adalah keyakinan dan nilai atau kebiasaan yang sudah baik kita terapkan di sekolah untuk warga sekolah. Dalam menerapkan budaya positif dibutuhkan semua dibutuhkan kolaborasi Bapak Ibu, baik dari rekan guru ataupun warga dari sekolah, murid, guru, dan kepala sekolah untuk menciptakan budaya positif. Nah, kesimpulan dari modul 1.1 dan 1.4 ya. Kesimpulannya adalah 1. Budaya positif dapat terlaksana dengan baik karena berfondasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kemudian menjadi nilai dan peran guru penggerak sesuai visi yang dikembangkan, kemudian diharapkan di dalamnya budaya positif secara konkret di sebuah kelas atau sekolah, itu Bapak Ibu. Jadi keterkaitan materi modul 1, modul 2 dan modul 1.3 itu adalah pada kesimpulan.
Nah, kemudian apa sih budaya positif itu sendiri akan terdiri dari apa? Yang pertama ada disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini adalah menanamkan nilai karakter yang baik dan nilai yang menurut kita adalah nilai-nilai kebajikan. Itu disebut dengan disiplin positif. Salah satu contohnya apa? Saling menghormati atau rasa hormat, kemudian kepedulian kita terhadap lingkungan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu disiplin positif. Kemudian ada teori kontrol. Nah, jadi di sini guru itu memiliki 5 nilai kontrol Bapak Ibu. Yang pertama, 1 sebagai penghukum. Siapa kira-kira yang dulu pernah sekolah terus pernah dihukum sama Pak Guru atau Bu Gurunya Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, ini adalah salah satu teori kontrol yang pertama, yaitu sebagai guru sebagai penghukum. Tuh. Yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Bagaimana sih kok membuat merasa bersalah? Contohnya, kamu tidak kasihan apa ya sama Bu Guru dan capek-capek bersihin, terus kemudian kamu buang sampah sembarangan lagi. Itu salah satu kalimat dari pembuat merasa bersalah. Tuh. Kemudian ada teman, kita memposisikan diri sebagai teman. Guru bisa memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada pemantau, ini memantau dengan cara memberikan konsekuensi. Dan terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah yang kita harapkan ada pada semua guru. Jadi Bapak Ibu, yang kita harapkan dari teori kontrol ini adalah semua guru memiliki poin kontrol manajer, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai merasa bersalah. Yang kita harapkan adalah dari poin kontrol manajer muaranya. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat teori restitusi. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, sebelum anak-anak kita berbuat salah, kenapa kita belajar tentang motivasi perilaku manusia ini adalah yang mendasari anak berbuat salah. Kenapa? Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu ada di motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan-jangan anak kita rajin karena takut dihukum. Nah, ini salah satu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, kamu nanti kalau juara 1 tak kasih kotak pensil. Nah, ini salah satu adalah motivasi perilaku yang diharapkan anak lewat apa? Imbalan. Aku tak juara 1 lah, nanti sama Bu Evi mau dikasih pensil. Nah, itu salah satu motivasi perilaku dari anak. Yang ketiga ada motivasi dari diri sendiri. Nah, ini Bu yang harus kita gali dari anak. Jadi anak itu kalau melakukan sesuatu harus dari dirinya sendiri. Jangan berdasarkan takut dihukum, jangan berdasarkan dapat imbalan. Itu jangan. Tapi yang kita harus gali adalah apa? Motivasi dalam diri kita sendiri. Tuh. Kemudian yang keempat ada poin keyakinan kelas. Jadi nanti di kelas kita memang kebetulan di Satap belum menerapkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu, masih tata tertib. Seperti kemarin sudah saya terapkan di kelas 7, mula-mula di kelas 7 kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Kesepakatan bersama. Tuh. Sesuatu yang ditanam dan diterapkan di lingkungan kelas yang dibuat dan disepakati bersama. Dengan adanya keyakinan maka akan terciptanya BUPOS atau budaya positif di sekolah. Jadi contohnya anak-anak itu bukan tata tertib kalau sekarang itu nama kerennya keyakinan sekolah. Jadi kalau tata tertib itu sifatnya kan hanya anak menerima, tidak diberi waktu untuk berpendapat. Nah, kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita rumuskan bareng-bareng. Anak disuruh ikut merumuskan, gurunya juga sama, kemudian kepala sekolah juga mengikuti. Itu untuk keyakinan sekolah. Tapi ketika keyakinan kelas itu anak merumuskan, guru juga sama, dan nanti kita ambil poin positifnya namanya keyakinan kelas. Jadi anak lebih bisa punya motivasi dalam diri karena kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Nah, siapa yang buat? Kalian. Maka kalian harus menaati
menaati. Kalau kata tertib kan sebelumnya yang buat guru dan kepala sekolah anak tinggal naati. Yang itu susah, sudah tidak boleh. Maka sekarang yang harus ada adalah keyakinan sekolah atau keyakinan ke kelas. Tuh. Lanjut ke segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu dalam menangani anak tidak boleh dengan cara membunuh begitu. Ada prosesnya namanya segitiga restitusi. Restitusi itu adalah apa sendiri? Sebuah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Tuh. Jadi contohnya kemarin sudah saya terapkan di kelas 8 yang bermasalah, ada Siva yang tugasnya itu selalu dicontek sama temannya sehingga Siva marah sama si Anggi. Terus saya lakukan segitiga restitusi ini dengan apa? Tahapan. Ada 3 tahap tadi ya Bapak Ibu: menstabilkan identitas, validasi tindakan, membuat keyakinan bersih. Nah, keyakinan tadi kan yang sudah kita rumuskan. Tuh, menstabilkan identitas dengan cara apa? Kenapa? Kita gali dulu. Kamu kemarin ditanya dulu, kamu kemarin berantem ya Siva sama Anggi. Nanti kemudian dia curhat. Iya Bu, saya kemarin berantem soalnya kesel sih. Tugas saya itu selalu dicontek sama si Anggi, kata Siva. Nah, itu salah satu dari tahap menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Oh ya udah, kalau Bu Evi juga jadi kamu, Bu Evi juga sebel. Karena apa? Tugasnya selalu dicontek ya nak ya. Iya. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Anggi? Contohnya, ya saya maki-maki Bu. Nah, salah satunya maki-maki itu sebenarnya tidak baik ya. Cuma kita validasi dulu, validasi tindakan dia. Oh tidak apa-apa, Bu Evi juga dulu pernah namanya marah, kesal ketika pekerjaannya dicontek. Tapi Ibu menghargai kamu tidak bertindak lebih buruk dari itu. Contohnya pukul-pukulan atau tidur-tiduran. Itu salah satu dari tahap validasi tindakan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Setelah kita validasi tindakan dia, kita tanyakan keyakinan mereka. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar dengan maki-maki Anggi? Nah, nanti kan anak menjawab, oh tidak menghargai atau menghormati orang lain Bapak Bu, namanya Siva ngomong. Ya itu keyakinan yang harus kita buat gitu. Jadi yang harus kalian lakukan gitu. Itu salah satu 3 tahapan dari restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan membuat keyakinan. Itu salah satu bentuk penanganan anak untuk merubah anak mencari solusi sendiri, memecahkan kita hanya sebagai manajer atau poin kontrolnya kita sebagai manajer untuk anak. Ya, perubahan apa yang terjadi dan cara berpikir Anda setelah mempelajari modul ini menerapkan budaya positif? Nah, budaya positif yang saya alami menciptakan budaya positif bukan sesuatu yang mudah ya Bapak Ibu. Perlu kerjasama antara semua keluarga sekolah atau antara semua pemangku sekolah gitu. Nah, ini salah satu pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan inti dari budaya positif baik di sekolah maupun di kelas. Salah satunya adalah pengalaman saat menerapkan budaya positif saat membuat keyakinan kelas terlihat murid lebih mudah melakukan nilai kebajikan. Jadi tanpa kita suruh mereka sudah meyakini, karena keyakinan kelas mereka membuat sendiri dan melakukan sendiri. Itu salah satu ciri khas dari budaya positif, yaitu penerapan keyakinan sekolah atau keyakinan ke kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Nah, saya merasa senang ya kalau pribadi saya sendiri sudah menerapkan restitusi tadi. Anak itu juga semakin mudah diatur karena dia tahu akan kesalahannya dan memperbaiki atau mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu. Ya, terkait pengalaman tersebut, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Kalau kemarin saya dalam apa yang sudah baik mungkin membuat keyakinan kelas. Saya sudah menerapkan di keyakinan kelas gitu ya. Kemudian yang sudah baik itu, yang kurang baik dan perlu ditingkatkan adalah posisi kontrol. Kadang masih
ada muncul rasa ingin saking gemesnya menghukum ya Pak. Nah sekarang padahal itu sudah tidak boleh. Dalam posisi kontrol menghukum, membuat anak merasa bersalah itu tidak boleh. Jadi guru itu harus di posisi manajer, nggak boleh untuk menghukum. Kemudian apalagi, nah kamu terlambat 5 menit, silakan keliling lapangan, itu sudah tidak boleh, bukan zamannya lagi Bapak Ibu. Tuh. Nah kita memposisikan diri sebagai kita manajer, berarti anak yang menyelesaikan masalahnya lewat segitiga restitusi, lewat keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Itu. Kemudian sebelum belajar model ini, posisi mana yang sering Anda pakai? Nah, dulu saya sebelum mempelajari modul budaya positif, saya sering melakukan posisi penghukum dan teman. Ternyata ini tidak efektif. Anak cuma menaati saat itu juga. Iya nggak Bapak Ibu? Pak Suroso? Iya. Nah, perubahannya itu sulit. Mungkin berubahnya saat itu, tapi besok sudah kembali lagi. Karena kita menempatkan diri kita sebagai posisi penghukum. Beda dengan kita menerapkan dengan posisi manajer. Manajer itu apa sih? Mereka tahu kesalahan mereka sendiri, memperbaiki kesalahan mereka sendiri lewat keyakinan yang sudah mereka buat. Itu salah satu posisi kontrol, yaitu manajer itu. Nah, terus ada juga saya pernah di posisi teman, malah kadang anak itu kepelekan. Iya nggak Bapak Ibu? Iya, kadang kita memposisikan diri kita sebagai teman, malah kadang tidak dihargai. Ini sering sekali. Tuh. Nah, tapi kadang makanya di sini diajarkan maka guru hendaknya sebagai pemantau dan manajer. Itu salah satunya posisi kontrol dulu. Ya, mungkin itu aksi nyata atau pemaparan modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Coba kayaknya ngantuk, kita SBY tepuk dulu ya. Gak apa-apa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, belum ngantuk berarti orang ada tepuknya semua. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin perwakilan merefleksikan semua yang sudah saya jelaskan. Bertanya ya, solusi kadang ya. Ketika kita menghadapi seorang murid yang memang di kelas itu ribut terus dengan cara kita, kalau dulu kan kita menghukum ya. Kalau saya karena memang basicnya di olahraga, memang hukuman push up dan sit up itu orang nggak dihukum aja, olahraga itu memang penting, push up dan sit up. Tapi saya menekankan ketika mereka bersalah, saya bilang kamu jangan diulangi lagi. Tapi sebagai gantinya biar ada lebih jerah, kamu push up. Push up itu bukan menghukum, tapi biar kamu otot tangannya itu lebih terbentuk dibandingkan dengan kawan yang lainnya. Artinya semakin kamu melakukan banyak kesalahan, kamu juga tetap mendapatkan kesehatan, gitu. Artinya kadang bukan kita menakut-nakuti dengan anak, udah kamu karena salah begini, ya kamu ya harus push up, gitu. Push up berapa? Push up pun kita bisa mengukur anak itu, tidak semata-mata langsung 200. Nanti kelenger anak orang. Nah kita balik push up, yuk 10, 5 dulu sekarang, nanti sisanya hari yang akan datang. Artinya memang itu untuk melatih otot tangan supaya tetap sehat, tetap kuat dan terbentuk otot. Itu bukan semata-mata hanya untuk mereka biar takut jerah ini, tapi itu salah satu biar yang lainnya, teman-teman yang lain supaya tidak istilahnya yang lainnya ikut-ikutan. Nanti kalau bandel ini segala macam dibiarkan, hanya udah kamu terserahlah kamu begini atau kamu mau melakukan apa. Nah itu memang salah satu bentuk guru olahraga, namanya saya guru olahraga. Memang fisik itu bukan fisik kekerasan, tapi memang fisik untuk membentuk otot supaya anak itu tambah sehat dan tambah jadi. Oke, mungkin hanya itu. Mungkin solusi gimana kalau menurut Bu Evi, kalau hukuman itu dengan push up sit up itu tidak boleh, sedangkan kita itu olahraga memang itu salah satu bentuk istilahnya ya supaya mereka juga tetap sehat gitu ya. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan, hukuman apa yang kira-kira, bukan hukuman ya, artinya biar mereka jerah, tidak melakukan kesalahan lagi.
lagi atau tidak ribut lagi di kelas, supaya mereka lebih baik lagi, lebih kedepannya lebih menghargai seorang guru lah ke depan. Mungkin hanya itu Bu, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Ya, kalau pelajaran Pak Suroso itu PJOK, dengan saya itu dengan menghukum anak bukan berniat itu Bu, karena nyuruh anak puskap itu bukan berniat menghukum begitu ya Bapak. Saya berniat untuk biar melatih otot-otot anak begitu, karena sesuai pelajaran saya biar anak lebih sehat, bukan jadi bugar jasmaninya. Ketika anak mencari atau menemukan cara sendiri, contohnya tadi ya, ketika kamu terlambat, kamu mengganggu teman, apa yang ingin kamu lakukan untuk konsekuensi ini, gitu. Jadi nanti anak tidak merasa dihukum. Tapi kalau Pak Suroso nanti, kamu datang terlambat 100 kali push up, nah itu salah satu bentuk hukuman. Tapi ketika anak mencari sendiri caranya untuk memperbaiki kesalahannya, itu tidak termasuk ke dalam hukuman. Dan mungkin nanti dirubah sedikit kata-katanya, bukan bapak yang menentukan jumlah push up, tapi anak yang mencari cara sendiri untuk dapat menghukum. Terima kasih. Saya akan merefleksi dari semua yang sudah dijabarkan oleh Ibu Evi tadi tentang teori kontrol ya. Di dalam saya sebagai guru ya, saya masih termasuk ke dalam 5 posisi kontrol, yaitu penghukum. Misalnya saya memberikan tugas ke anak untuk membuat suatu puisi. Ternyata setelah saya cek, anak tersebut tidak melakukan atau tidak mengerjakan soal yang sudah saya kasih ke anak itu. Anak tidak mengerjakan. Nah, maka sudah 1 kali saya tegur, mana hasilnya Nak? Masih. Terus hari berikutnya saya tanya lagi, masih. Sehingga guru pun, saya termasuk saya sendiri ya, saya sendiri masih sering kesal karena anak tersebut saya merasa seperti tidak dihargai. Kenapa? Apa pertanyaan dari saya atau soal dari saya atau tugas dari saya tidak dikerjakan oleh anak tersebut. Jadi sering nanti saya akan beri hukuman kepada anak itu gitu ya. Karena saya masih di posisi 5 kontrol tersebut sebagai guru yang sering masih menghukum. Itu bagaimana ya Ibu Evi ya, supaya saya lebih sabar lagi, lebih bisa lagi supaya menjadi guru yang sudah tidak memberi hukuman. Terima kasih Bu Evi ya, pertanyaan atau refleksinya. Tadi Ibu Evi sudah mengutarakan bagaimana kalau saya tetap menjadi seorang guru penghukum begitu ya, bagaimana solusinya Bu Evi ya. Tadi katanya Bu Evi, anak itu tidak mau mengerjakan tugas. Kalau saya tidak hukum, anak itu bagaimana cara memperbaiki tugasnya gitu. Nah mungkin ini bisa menggunakan cara-cara yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu segitiga restitusi dari Ibu. Ada 3 tahapan. Contohnya tadi si Anggi ini tidak mengerjakan tugas. Kita tanya dulu, kenapa Anggi kemarin kamu tidak mengerjakan tugas puisi ya? Nah, contohnya tadi yang Ibu jelaskan tugas puisi ya. Tugas puisi tidak kamu kerjakan ya? Kenapa kira-kira Anggi? Nanti Anggi menjawab, kenapa? Oh saya kemarin tiduran Bu, ngantuk banget, malam-malam begadang, begitu kan orangnya. Oh, begitu alasannya. Tidak apa-apa. Oh, Bu Evi juga dulu pernah begadang. Nah, kemudian kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki dari kesalahan itu? Nanti anak menemukan sendiri cara-cara perbaikannya gitu. Nah, jadi di sini tidak menunggu tentang hukuman, tapi mereka mencari solusi sendiri bagaimana memperbaiki masalahnya gitu. Jadi kita hanya sebagai point control managing gitu. Nah, tapi ketika kita bedakan dengan kamu tidak mengerjakan tugas Nak, kerjakan 100 lembar. Nah, itu kan keinginan Bu Emilia, bukan keinginan anak. Tapi ketika itu menjadi kita sebagai menempatkan posisi sebagai manajer, nanti kita gali dulu. Anak ini kenapa sih kira-kira melakukan, kok bisa telat mengerjakan puisi
terus kita gali apa alasannya, terus kita tanyakan dampaknya apa kalau kamu nggak mengerjakan puisi. Oh ternyata nilainya nanti nilai saya kecil bu. Nah nanti dia dari situ nilai saya kecil, maka dia apa solusinya biar nilainya bisa bagus gitu. Nah, nanti oh berarti saya harus mengerjakan ulang bu. Itu anak tidak merasa dihukum kalau dia menemukan dengan cara yang salah. Jadi boleh dilihat ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita dapat membedakan kita sebagai guru ada di posisi kontrol yang mana? Tolong berikan penjelasannya. Bapak Ibu ya, tadi pertanyaan Bu Masudi terkait di mana letak posisi kontrol yang selama ini saya lakukan gitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih kebingungan, Bapak Ibu ini masuk ke posisi kontrol mana. Yuk kita bahas lagi. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan di slide ya Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Nah, di posisi kontrol penghukum ini Bapak Ibu, nantinya ada penghukum secara fisik dan penghukum secara verbal. Secarkan bahwa aturan sekolah dapat untuk menekan murid supaya disiplin. Biasanya prinsip guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, dia akan berprinsip seperti itu. Kemudian ciri-cirinya bisa ditunjukkan dengan nada suara yang tinggi. Contohnya marah begitu ya Bapak Ibu. Contohnya ada Anggi terlambat. Anggi, kenapa kamu terlambat? Dengan nada suara yang tinggi. Kemudian postur tubuh biasanya dia lebih melotot atau menunjuk-nunjuk dengan mimik muka yang melotot begitu menghadapi siswa atau murid kita. Itu salah satu ciri dari posisi kontrol penghukum. Nah, dampaknya apa untuk anak-anak Bapak Ibu hasilnya? Mungkin anak-anak patuh saat itu juga, tapi mereka mendendam di dalam hatinya. Mereka dendam, mereka kesal, mereka sebel. Yang lebih parahnya lagi, ada beberapa kasus ya Bapak Ibu, motor guru-gurunya, karena guru itu saat itu mau hukum murid, ada yang dikempesin ban motornya. Nah itu salah satu dari dampak kita mengambil posisi kontrol penghukum. Kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Nah di posisi ini guru ciri-cirinya menggunakan suara lembut Bapak Ibu, cuman menekankan pada rasa kecewa ke anak muridnya, sehingga apa? Murid mengalami rasa rendah diri atau tidak percaya diri, terus mereka merasa tidak berharga karena dengan ucapan-ucapan yang membuat mereka menjadi pembuat atau pemerasa bersalah. Nah contohnya misalnya begini, Ibu Evi kecewa banget sama Anggi hari ini loh. Kenapa ya kok Anggi selalu terlambat datangnya, padahal kemarin Anggi sudah janji sama Bu Evi untuk datang tepat waktu. Itu salah satu contoh dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol ketiga yaitu adalah teman. Teman ini nanti ciri-cirinya, posisi guru sebagai teman ini, dia akan dengan nada yang ramah Bapak Ibu, akrab dengan murid, kemudian bicaranya sambil senyum-senyum gitu. Nah nanti ini salah satu contohnya begini, Anggi kenapa kamu terlambat, dengan mimik wajah yang senyum. Kemudian nanti Anggi menjawab, iya Bu, saya kesian. Oh ya udah nggak apa-apa, sana masuk kelas, nanti Bu Evi bantu. Nah ini salah satu dari contoh dialog posisi kontrol teman gitu Bapak Ibu. Nah ini efeknya apa? Anak-anak merasa dirinya setara dengan gurunya, tidak ada jarak begitu ya Bapak Ibu. Atau mereka menganggap kita sebagai teman mereka, teman sebaya. Posisi yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau ini adalah senantiasa mengawasi siapa mengawasi situasi kita, karena kita merasa bertanggung jawab atas perilaku murid kita Bapak Ibu. Nah ciri khas dari posisi pemantau, dia menggunakan bahasa formal gitu ya,
dan datar, muka yang datar. Contohnya, Anggi, hari ini kenapa kamu terlambat? Oh ya, kamu pasti sudah tahu konsekuensinya jika kamu terlambat. Konsekuensinya ada pada aturan sekolah. Nah, itu salah satu dari dialog posisi pemantau. Menggunakan posisi pemantau untuk murid-murid kita nanti akan berdampak tahu atau memahami konsekuensi yang harus mereka hadapi, tapi mereka merasa tidak nyaman karena dengan konsekuensi yang harus dijalankan sesuai aturan sekolah begitu. Mereka merasa kurang nyaman atau tidak nyaman dengan konsekuensi yang dihadapi. Kemudian yang kelima, ada posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nah, manajer ini ciri khasnya adalah kita mendekat kepada murid, nada bicara kita tulus begitu. Jadi anak-anak merasa kita menghargai apa yang mereka rasakan. Nah, ini salah satu contohnya, nanti ada yang tadi sudah saya jelaskan pada tahap restitusi. Contohnya begini, Anggi, hari ini Anggi tahu tidak kenapa Bu Evi panggil? Itu karena sebelumnya dia sudah terlambat, kemudian kita proses. Iya Bu, saya tahu karena saya terlambat kemarin. Nah, ya, kenapa kira-kira Anggi terlambat? Saya bawa kesiangan, begini. Ya, tidak apa-apa. Bu Evi juga pernah bangun kesiangan. Bu Evi menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih baik dari ini, misalnya tidak berangkat sekolah. Itu salah satu dari posisi manajer. Kita dapat membuat anak itu mencari apa masalahnya, mencari solusinya sendiri, sehingga mereka tidak merasa tidak nyaman melakukan pemecahan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Mereka sendiri yang mengutarakan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka membuat masalah. Ini salah satu dari posisi kontrol yang harus kita terapkan Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol sudah dapat merefleksikan ya. Kira-kira saya ini ada di posisi kontrol yang bagaimana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Atau malah sebagai pemantau? Atau bahkan kita sudah mempunyai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, yang tadi Bu Mas tanyakan, mudah-mudahan bisa menjawab tadi ya, 5 posisi kontrol itu. Nanti kita merefleksikan diri kita sendiri atau diri kita masing-masing pada bagian mana kita ada di posisi kontrol yang pada tahap mana. Tapi sebenarnya yang paling baik ya Bapak Ibu semuanya, guru atau tenaga pendidik itu harus memiliki posisi kontrol pada posisi manajer, karena dengan ini anak bisa memecahkan masalahnya sendiri, mengetahui permasalahan mereka, sehingga mereka membuat solusi atau apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki permasalahan yang mereka sudah buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Evi, izin bertanya, bisakah Ibu Evi memberikan satu contoh penanganan restitusi itu bagaimana? Jadi mohon maaf, tolong dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan sangat menarik ya Bapak Ibu. Pak Agus ini ingin bagaimana sih contoh tindakan penanganan segitiga restitusi ya. Seperti yang sudah saya tadi jelaskan di pemaparan materi, restitusi sendiri adalah suatu dialog antara guru dan murid untuk pemecahan suatu permasalahan yang diharapkan murid kita dapat memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab gitu. Nah, restitusi sendiri memiliki 3 langkah Bapak Ibu. Ada yang masih ingat ya? Ya, langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu identitas anak tadi. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, tahap pertama
kita ambil contoh ada Siva. Siva ini yang tadi sudah sempat juga saya berikan contoh di pemaparan materi. Siva ini marah terhadap Anggi. Siva ini kenapa marah? Karena dia tugasnya selalu dicontek. Nah, kemudian Siva saya panggil. Nah, antara lain dialognya seperti ini Bapak Ibu. Siva, kemarin kamu marah ya sama Anggi? Kemudian Siva menjawab, iya Bu, abisnya saya ke sanksi. Tugas saya selalu dicontek sama Anggi. Ya, jika Ibu ada di posisi kamu, kita pasti akan marah karena tugas yang jangan sampai kerjakan contek sama Anggi. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Anggi? Nah, ini adalah salah satu dialog dari mengidentifikasi identitas kita, memperkuat identitas murid dulu. Oh iya, kita memahami dia berbuat salah, ya. Cuma kalau kita di posisi dia, kita juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi apa yang kamu lakukan terhadap Anggi? Nah, nanti kita cerita. Iya Bu, saya marah-marah, saya memaki-maki Anggi sampai saya menggebrak mejanya Anggi. Kemudian Bu Evi menanyakan kembali, oh begitu, ya Bu Evi menghargai apa yang sudah kamu lakukan dan Bu Evi menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini, contohnya pukul-pukulan atau tuduhan begitu. Ini salah satu dari validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah ini kan sudah validasi tindakan dia ini salah sebenarnya, cuma ibu menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ibu begitu. Misalnya lebih buruk lagi ya pukul-pukulan atau tuduhan begitu Bapak Ibu. Nah, menanyakan keyakinan, nanti kita tanyakan kira-kira ketika kamu memaki-maki si Anggi dan marah-marah itu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Jadi sang anak itu menjawab, contohnya tidak menghargai atau menghormati orang lain Bu. Terus kemudian kira-kira penting tidak menghargai atau menghormati orang lain? Jadi kita menjawab, oh ternyata penting karena salah satu dari keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan keras yang sudah kita buat. Nah, menghargai dan menghormati orang lain itu penting adalah salah satu keyakinan kelas. Kemudian apa usaha yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kalau nanti Siva jawab, kalau Siva Anggi tidak lagi, Siva akan laporkan ke wali kelas atau guru yang sedang piket. Ya, dan apalagi Siva juga harus lebih bersabar dan menghormati orang lain dulu. Nah, itu salah satu dari bentuk membuat keyakinan. Jadi kita mengarahkan anak untuk apa keyakinan kelas yang kamu langgar, terus kemudian apa bentuk perbaikannya begitu. Jadi nanti anak itu merumuskan sendiri perbaikan masalah yang mereka buat atau mencari solusi mereka sendiri Bapak Ibu. Itu mungkin Pak Agus bisa menjawab sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Agus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi izin bertanya, bagaimana paradigma pendidikan saat ini? Lalu bagaimana proses pendidikan yang dapat memerdekakan murid? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan ketiga ada dari Bu Dewi. Ya, terima kasih, ini masih mudah sekali ya, tapi pertanyaannya sangat bagus. Bu Dewi ini menanyakan paradigma pendidikan, kemudian bagaimana menciptakan paradigma pendidikan yang memerdekakan murid. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya paparkan. Jadi pendidikan menurut atau pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah proses menuntun. Menuntun siapa? Menuntun peserta didik kita agar berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan apa yang diharapkan mereka mendapatkan kebahagiaan atau keselamatan setinggi-tingginya. Itu adalah paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kita harapkan bagaimana kita memerdekakan murid Bapak Ibu? Berarti kita harus menggali potensi mereka. Jadi setiap murid itu kita anggap mereka memiliki keunikan
dari kita mengembangkan sesuai kodrat alam dan zamannya, kita bisa menggali potensi murid itu sesuai dengan apa yang masing-masing mereka miliki begitu. Nah, selain itu juga ada ciri khas dari paradigma pendidikan yang memerdekakan murid adalah proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi untuk pendidikan saat ini kita akan belajar mengutamakan semua kebutuhan murid Bapak Ibu. Jadi murid dan murid. Semua itu untuk murid begitu kalau pada pendidikan saat ini. Nah, ciri khas dari ini adalah yang kita melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Contohnya kita mengembangkan pembelajaran yang menggali potensi minat bakat murid. Kemudian melakukan pembelajaran yang menyenangkan, jadi murid merasa senang atau antusias untuk pembelajaran, menggunakan strategi pembelajaran atau media yang mereka memang sesuai dengan kodrat zamannya, contohnya menggunakan gadget atau menggunakan pembelajaran berbasis IT gitu ya Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya ya kalau sekarang itu trennya menggunakan media TikTok ya. Kemarin juga saya sempat untuk tugas kelas 9, kebetulan sudah lulus ya kelas 9 ya Bapak Ibu. Nah, waktu itu saya pernah menyuruh kelas 9 ini membuat produk bioteknologi. Nah, mereka menariknya itu karena tak suruh mengedit dengan menggunakan video di TikTok. Kemudian setelah selesai video diedit, tak suruh mengunggah di akunnya mereka masing-masing. Nah, saya menilainya dari apa? Dari share link TikTok mereka. Jadi mereka tuh sangat tertarik. Kenapa? Karena menggunakan TikTok. Sekarang ini kan semua anak-anak tidak ada yang tidak suka TikTok ya Bapak Ibu. Semuanya suka. Jadi makanya kita ada namanya mengembangkan potensi anak melalui sesuai kodrat zamannya. Zamannya apa? Mereka zaman abad 21 Bapak Ibu. Semuanya serba canggih. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan anak untuk dapat menggali potensi mereka. Jadi itu salah satu dari pembelajaran paradigma Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada murid. Kenapa? Karena kita harus menggali potensi-potensi yang ada pada anak sesuai dengan kodrat alam dan kebiasaan. Gitu. Mungkin begitu Bu Dewi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, diskusinya atau pertanyaan jawabnya sangat antusias ya, semua sudah terjawab. Nah, saya ingin meminta dua orang cukup ya untuk merefleksikan kegiatan kita hari ini. Apa sih sebenarnya kegiatan yang didapat dari diseminasi atau aksi nyata yang saya katakan, terus menariknya apa untuk kedepannya. Mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, saya ingin merefleksi dalam kegiatan ini. Pemaparan saya yang Ibu berikan sangat menarik dan membuat saya menjadi memiliki wawasan untuk menghadapi siswa atau murid. Saya jadi paham tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita. Gitu aja. Ya, terima kasih Bu Evi untuk penjelasannya. Saya sangat senang mengikuti pemaparan budaya positif yang Ibu sampaikan, sehingga kami mengerti bagaimana Ibu Evi menjelaskan seperti itu dan kami sangat memahami. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat relevan, singkat, jelas, padat, dan gampang dimengerti bagi kami di sini. Ya, kami ucapkan sekali lagi kepada Ibu Evi, terima kasih banyak untuk refleksinya. Mudah-mudahan kedepannya nanti apa yang sudah disampaikan Ibu Evi dapat menjadi motivasi kami juga nantinya dan semua rekan-rekan semuanya untuk mengikuti jejak rekam Ibu Evi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, refleksi. Ya. Tadi mungkin aksi nyata dari saya. Sekian. Jika ada salah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Bu. Abisnya Syifa kesal sih. Kenapa kamu kesal? Abisnya semua tugas yang Syifa kerjakan saat dicontek sama Anggi. Oh begitu, wajarlah kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisimu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Anggi? Saya marah-marah dan maki-maki Anggi dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah bersusah payah mengerjakan tugas. Masa Anggi hanya menyontek dan tidak berusaha mengerjakan tugasnya? Iya Syifa, wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela tugas yang dicontek oleh Anggi. Ibu sangat menghargai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Ya Bu. Sekarang coba pikirkan oleh Syifa, tindakan kamu marah seperti memaki-maki dan menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman. Menurut kamu, saling menghormati antar teman penting tidak menurut kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan itu? Saya bersedia Bu. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Syifa? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang menyontek, saya akan melaporkan ke guru atau ke wali kelas Bu. Ya, tepat sekali tindakan Syifa. Tetap semangat ya, silakan Syifa kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ilham tahu kenapa Bu Evi panggil ke sini? Ya tahu Bu, kemarin saya mencoret-coret meja dengan tip X. Oh begitu. Kalau boleh tahu, kenapa Ilham mencoret-coret meja? Sengaja Bu, kemarin saya lihat gambar di TikTok, bagus terus saya gambar di meja Bu. Maaf Bu. Oh seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Ibu juga dulu pernah berbuat salah seperti tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Ilham suka menggambar ya? Ya suka banget Bu, saya suka menggambar kartun anime Bu. Hebat kamu, jika kamu asah terus, kamu akan jadi pelukis terkenal. Ilham, kita kan punya kesepakatan kelas. Kesepakatan apa yang kamu langgar? Menjaga dan merawat fasilitas sekolah Bu. Betul sekali. Ilham boleh saja mempunyai hobi menggambar, tapi tidak dengan mencoret-coret meja dan fasilitas sekolah. Ya Bu, maaf. Ilham, kira-kira ada tidak solusi supaya kamu tetap bisa menggambar tanpa harus merusak fasilitas sekolah? Mungkin dengan mengikuti eskul menggambar Bu. Oke, solusi yang baik. Tetapi kan mejanya sudah kamu coret-coret. Bagaimana menyelesaikan masalah ini?